Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Mungkin sedikit mengulang pembahasan sebelumnya tentang zuhudnya Rasulullah SAW. Beliau pernah bersabda dari Ibnu Maisarah dari Taus, kalau Rasulullah SAW, sesungguhnya zuhud terhadap dunia itu, kata Nabi, bisa menenangkan hati dan badan, dan cinta dunia itu membuat orang mengalami kesedihan yang berkepanjangan. Inna zuda fid dunya yarihu al-qalbu wal badan wa narghba fid dunya tatilu al-ham wal hazan. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya zuhud terhadap dunia bisa menenangkan hati dan juga badan kita, tenang hatinya, tenang badannya, dan cinta terhadap dunia itu, kata Nabi, tatilu al-ham wal hazan, akan mengalami kesedihan, kegundahan yang berkepanjangan, yang terus menerus. Ini orang yang dikatakan cinta terhadap dunia. Yang juga mengatakan baiknya awal umat ini karena kezuhudan dan keyakinan mereka, dan hancurnya akhir daripada umat ini karena kebakhilan dan juga karena amal. Amal artinya angan-angan. Jadi nggak ada angan-angan, tidak mau beramal. Nabi juga mengatakan kaitannya mengenai iman yang paling afdal, kata Nabi, al-iman, ayul iman afdal ya Rasulullah, qal as-sabru was-samahah. Iman yang paling utama itu adalah sabar dan samahah. Samahah artinya berlapang-lapang. Bahkan salah satu almarhum yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang berlapang-lapang. Kata Nabi apa? Rahimallahu imra'an samhan idza ba'a, samhan idza ishtara, samhan idza qada wa idza qtada. Kata Rasulullah SAW, Allah merahmati seorang yang gampang, mudah ketika dia menjual, mudah ketika dia membeli, mudah ketika dia membayar hutang dan juga memberikan hutang. Ini keutamaan mudah, samahan ketika ba'a menjual, washtara membeli, qada membayar hutang, waqtada itu memberikan hutang. Ini salah satu dikatakan almarhum yang Allah rahmati, jadi samhan, Bahkan kata Rasulullah yang sahih tentang keutamaan orang yang gampang memberikan hutang itu, kata Nabi apa? Tertampang di pintu surga, sedekah, kata Rasulullah, pahalanya 10 kali lipat. Itu pahala sedekah. Sementara pahala dikatakan memberikan hutang, kata Nabi, 18 kali lipat. Lebih gedean dikatakan pahala memberikan hutang. Karena udah memberikan hutang, menolong juga sedekah sebenarnya. Kata Nabi apa? Seorang yang memberikan hutang kepada saudaranya, kata Nabi, maka setiap hari dia bersedekah kepada orang tersebut sampai dia melunasi hutangnya. Dia memberikan hutang kepada saudara 1 juta, dia janji 2 bulan akan bayar, maka kata Nabi, maka orang yang memberikan hutang ini, kata Nabi, sedekah kepada dia 1 juta setiap hari sampai dilunasi, dikatakan hutangnya itu. Dalam waktu 2 bulan dia tidak mampu bayar, karena memang tidak mampu bayar bukan karena memang tidak mau bayar, dia tahu lagi kata Rasul, maka dia perpahalanya sama dengan 2 kali lipat.
Berapa? 2 juta setiap hari. Ya. Sampai kata Nabi dilunasi dikatakan hutangnya. Dan jika Rasulullah jika dikatakan dia tidak mampu bayar sama sekali dan dia membebaskan kata Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa taala menaunginya pada hari kiamat. Siapa? Orang yang membebaskan tadi. Fi dilli yaumil dil illa dilluh. Dalam hari nanti hari kiamat ya. Nabi juga mengatakan ya, sebaik-baik rezeki adalah cukup. Ya. Khairul rizki ma kafa wa khairul dzikri al khafiyyu, kata Nabi. Sebaik-baik rezeki adalah cukup aja. Cukup ya, bukan berlimpah. Ada riwayat yang sahih kata Rasulullah, sedikit cukup lebih baik daripada banyak tapi melalaikan. Ya. Ada disebutkan hadisnya ya. Kata Nabi, sebaik-baik rezeki adalah cukup dan sebaik-baik dzikir itu adalah al khafi. Apa al khafi? Dikatakan tersembunyi. Ya, tapi bukan berarti dia sembunyi dia kan nggak diucapkan, enggak. Karena zikir itu amalan hati, amalan lisan. Ya. Maka tidak boleh zikir dengan hati. Ya. Karena zikir amalan lisan dan hati. Ya, harus diucapkan. Kata Allah dalam surah Al-A'raf ayat 205, "Wadhkur rabbaka fi nafsik tadarruan wa khifatan dunal jahri minal qauli." Lihat, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan dunal jahri minal qauli, kata Allah. Ya. Ingatlah Rabbmu, sebutlah Rabbmu ya, dengan pada dirimu, kata Allah ya. Tadarru dan penuh tadarru, merendahkan diri dan penuh rasa takut ya, tanpa menjaharkan. Apa jahar? Mengeraskan. Dunal jahri, tanpa menjaharkan. Tapi kata Allah, minal qauli, diucapkan. Maka zikir adalah diucapkan. Ya, maka sering saya sampaikan ya, orang yang sholatnya dikatakan zikirnya dalam hati, maka tidak sah sholatnya. Imam Nawawi mengatakan ya, al-adhkar al-masyru' ya fi sholati la yuhsabu syai'an minha hatta yatalafadz bihi, kata beliau. Kata beliau mengatakan zikir ya yang disyariatkan dalam sholat tidak dianggap zikir sehingga dia diucapkan, dilafadzkan dengan lisannya. Maka Susimin mengatakan ya, yang namanya zikir harus diucapkan dengan lisan, dengan syafatain dan kedua bibirnya. Ya. Jika seorang sholatnya zikir dalam hati, maka tidak sah sholat orang tersebut. Ya, tidak sah sholatnya. Ya. Maka zikir itu harus diucapkan. Ya. Ketika kata Imam Syafi'i, minimalnya dikatakan lidah itu gerak, ya, lisan itu gerak, itu bibirnya gerak. Maka Nabi ketika melihat sahabat Abu Umamah ya lagi menggerakkan lidahnya, kata Nabi kepada Abu Umamah, ya, ma taqulu, ya, ma taqulu, ya Abu Umamah, apa yang kau ucapkan? Artinya Nabi tidak mendengar ucapan dia, cuma dikatakan mulutnya bergerak. Ya. Maka kata Abu Umamah, dia mengatakan, ceritakan ya, ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafatayya. Kata Abu Umamah, Rasulullah melihat saya, aku lagi menggerakkan lisanku, lidahku, mulutku. Ya. Gerak gitu ya. Kedua bibirnya gerak. Maka kata Nabi kepada Abu Umamah, ya Abu Umamah, ma taqulu, apa yang kamu ucapkan? Kata Abu Umamah, adzkurullah, aku lagi zikir ya Rasulullah. Hati dikatakan diucapkan, zikir itu bukan dalam hati. Ya, kalau hati Nabi tidak akan tahu, gitu ya. Maka ketika dia melihat bergerak mulutnya, kata Nabi, mata kulu, apa yang kau ucapkan? Ya, kata Abu Umamah, adzkurullah, aku lagi zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi mengajarkan zikir yang paling utama. Ya, kata Nabi, aku ajarkan kepada kamu, kata Rasulullah, ya, zikir yang paling afdal daripada zikirmu sehari semalam. Apa zikirnya? Alhamdulillahi adada ma khalaq. Ya. Alhamdulillahi mil'a ma khalaq. Alhamdulillahi ada ma fis samawati wa fil ardi. Alhamdulillahi ada ma ahsa kitabuh. Alhamdulillah mil'a ma ahsa kitabuh. Alhamdulillah ada kulli syai'. Alhamdulillah mil'a kulli syai'. Pernah saya sampaikan di sini ya. Kata Nabi kepada Abu Umamah, kemudian waqul subhanallah mislu dzalik. Ya. Maka lihat boleh di sekarang gampang ya.
di apa namanya di Google ya, apa nama cari dikir apa nama lebih daripada semalam akan ketemu itu di situ. Itu dia berikan paling mudah, tapi kata Nabi keutamaannya luar biasa ya. Maka diucapkan ya dikir itu bukan dikatakan bukan dalam hati. Maka ulama maksudnya huwa khairud dzikri al khafiyyu, dan sebaik dikir adalah khauf tersembunyi ya, bukan dalam hati ya. Tetap diucapkan namun tidak keras-keras. Dunal jahri, lihat. Dunal jahri minal qauli, kecuali memang ada dikir-dikir yang disyariatkan dikeraskan. Boleh sunnah dikeraskan ya, seperti pada salat silakan astagfirullah dan seterusnya, maka sunnah keras ya. Cuman tidak kur ya. Masing-masing keras silakan ya. Kemudian ketika dikir apa namanya talbiyah ya, umrah ataupun haji, labbaik Allahumma labbaik, maka dikeraskan tanpa dikur, tanpa dipimpin masing-masing karena dikir pada Allah Subhanahu wa taala ya. Dikir ketika dikatakan lebaran, takbiran, maka juga sunnah dikeraskan ya. Tapi ibadah ya, bukan ibadah itu harus sesuai dengan apa namanya ikhlasul mutaba'ah ya, bukan ibadah-ibadah sambil mukul beduk takbiran, ini bukan ibadah namanya itu ya. Kan sebagian orang dikatakan sebagai ini syiar kata mereka, sampai mukul beduk keliling sambil takbir, itu bukan syiar ya. Dikir adalah ibadah. Ibadah adalah syaratnya dua ibadah itu, ikhlas dan mutaba'ah ya. Nabi pernah enggak dikatakan sambil mukul beduk apa namanya zikir takbiran? Enggak pernah ya. Itu bukan ibadah ya, maka tidak akan berpahala ya, karena tidak mengikuti, tidak terpenuhi syarat dan rukunnya ya. Kemudian Nabi juga mengatakan ketika Nabi membaca soal alhaakumut takatsur, artinya ya, bermegah-megah telah melalaikan kalian. Alhaakum, telah melalaikan kalian. At-takatsur itu bermegah-megah ya. Maka kata Rasulullah, Ibnu Adam dia mengatakan hartaku. Kata Nabi, hartanya adalah yang telah ia makan, yang telah menjadi kotoran, yang telah ia pakai pakaian telah menjadi usang kata Nabi, dan yang telah ia sedekahkan. Selain itu maka bukan harta dia. Harta siapa? Harta warisan, dan bukan milik dia. Mending kalau ahli warisnya soleh dan solehah ya, dia bisa mensedekahkan hartanya untuk orang tuanya ya. Tapi kan zaman sekarang kan berbeda, dan berapa puluh apa namanya orang dulu kakek-kakeknya mewakafkan tanah ya untuk kaum muslimin ya. Ketika udah meninggal dunia diambil wakafnya oleh anak cucunya. Banyak gak sekarang? Banyak ya. Wakaf untuk masjid, untuk masyarakat ya. Maka jadi wakaf mereka itu siapapun yang bangun rumah di sini maka tidak boleh bayar, gratis sampai sama hidup ya. Ya. Boleh kakak kita meninggal dunia diambil, dijual. Ini kan apa namanya nggak benar ya. Itulah kata Rasulullah SAW ya, harta kita itu ada tiga, yang telah kita makan, yang telah kita pakai, dan yang telah kita sedekahkan ya. Adapun yang lainnya bukan milik kita, mobilnya, rumahnya, tabungnya bukan milik kita kalau kita meninggal dunia, milik ahli waris ya. Kemudian juga mengatakan ya, lihat ya, kemarin juga kita sampaikan tentang apabila kata Rasulullah kamu melihat Allah Subhanahu wa taala ya memberikan dunia kepada hambanya di atas kemaksiatannya, bukan berarti Allah mencintai hamba tersebut. Idza ra'aita Allah azza wa jalla yu'ti al-'abda min ad-dunya ala ma'asihi ma yuhibbu fa innahu istijras. Kata Nabi, apabila kamu melihat Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kepada hambanya dunia ya, banyak dunia ya, pokoknya gampang dunia, beliau berlimpah dunianya, gampang gitu ya. Tetapi dia di atas kemaksiatannya ala ma'asihi ya. Karena Allah itu memberikan dunia bukan hanya kepada orang soleh, tidak ya. Maka bahkan kalau lihat ya, orang-orang yang maksiat banyak yang sukses dalam masalah dunia ya. Kata Allah, tapi bukan berarti Allah mencintai orang tersebut ya. Kalau kau maksiat dunianya sukses ya, pokoknya gampang dicari dunia,
kata Nabi bukan berarti Allah mencintai orang tersebut, tapi istidraj. Apa istidraj? Itu ujian bagi dia. Ya, apa kata Rasulullah salam ya? Nabi membacakan dalam surah Al-An'am ayat 44. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan faidahum mublisun. Surah Al-A'raf Al-An'am ayat 44. Kata Allah, tatkala mereka melupakan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Lupa dengan peringatan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kami bukakan atas mereka pintu-pintu rezeki. Lihat. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Kami bukakan kepada mereka pintu-pintu segala sesuatu. Jadi dia dikatakan pelaku maksud banyak, nggak pernah salah dia lagi, tapi rezekinya luar biasa gitu, gampang gitu ya. Gampang rezekinya kemana-mana, di mana-mana dia mendapatkannya gitu, gampang. Kata Allah, fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Hatta idza farihu bima utu, sehingga kata Allah, apabila mereka bergembira, ya, lagi menikmati dikatakan rezeki yang Allah berikan pada mereka, ya, akhadnahum baghtatan, kami adab secara tiba-tiba. Ya, akhadnahum baghtatan, ayat secara tiba-tiba. Kami adab mereka kata secara tiba-tiba. Faidahum mublisun, maka ketika mereka teroleh, mereka dalam keadaan berputus asa. Maka ketika melihat orang ya nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah kepada Allah gitu ya, tapi rezekinya kok lancar terus gitu ya, itu bukan berarti Allah mencintai dia. Ya. Apa kata Allah? Itulah istidraj kata Rasulullah. Ma yuhibbu, berarti Allah mencintai orang tersebut ya. Maka Nabi ketika ditawari dikatakan Ramadhani yang empuk untuk tidur ya. Karena Abdullah bin Mas'ud melihat Nabi itu dikatakan ketika bangun tidur ada bekas di pipinya itu, bekas selampitnya, bekas stikernya. Maka kata beliau, ya Rasulullah ya, ala adantana nabsutu tahtaka alian minhu, apakah tidak kau izin kepada kami, kata beliau, untuk menggelarkan ya Ramadhani yang lebih empuk ya, untuk kau tidur gitu ya. Apa kata Nabi kepada Abdullah bin Mas'ud? Mali walid dunia, apalah bagi ke dunia. Mali walid dunia, apalah bagi ke dunia, kata Rasulullah. Inna masali wa masalud dunia karakib sara fi yaumin hasib. Kata Nabi, perubahan aku dan dunia seperti seorang yang dikatakan bepergian, safar ya, dalam keadaan panas dia berteduh di sebuah pohon. Ya. Kemudian dia meninggalkan pohon tersebut ya. Itulah kata Nabi perumpamaan dunia ya. Riwayatkan ketika Umar bin Khattab juga melihat Nabi berbekas tidurnya, bekas tikernya di pipinya dan di badannya. Apa kata Nabi Umar? Ya Nabi Allah, ya, la tahatta firasan adrasa min hada ya. Kenapa kau tidak membeli kasur ya, atau dikatakan tempat yang lebih empuk daripada ini ya Rasulullah? Jawab Nabi serupa dengan jawaban kepada Abdullah bin Mas'ud. Mali walid dunia, apalah untukku bagi ke dunia, kata Nabi kepada Umar bin Khattab ya. Kemudian ya, di antara kezuhudan Rasulullah SAW ya, dari sahabat Abu Hurairah, semula muridnya berkata Rasulullah SAW ya, inna hadakum, kata Nabi, la yatakallama bi kalimati ma yara bi annaha tablughu haitsu balaghat yahwi biha fin nari 70 harifan. Ini larangan kita berbicara dikatakan hal-hal yang tidak mengandung manfaat. Ya. Kata Nabi, seorang hamba di antara kalian, kata Rasulullah, seorang di antara kalian berbicara satu kalimat yang tidak memandang, itu kalimat yang biasa saja, kata Rasulullah, perkataan tersebut, tetapi bisa menjerumuskan ke dalam api neraka sejauh 70 kharif, 70 tahun. Ya. Itu perkataan yang dianggap sepele ya. Maka kita kata Nabi dalam yang sahih, barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka berbicara yang baik atau diam. Kul khairan au liyasmut. Bicara yang baik atau kata Nabi diam. Maka Imam Syafi'i menafsirkan hadis ini, kata beliau, apabila seorang hendak berbicara, kita Nabi berpikir dulu. Apakah dikatakan pembicara ini mengandung manfaat atau tidak manfaat? Kalau tidak mengandung manfaat, maka kata beliau ucapkan, kalau tidak maka dikatakan uskut, itu
diam, ya. Maka ketika sahabat Rasulullah SAW mendengar, ya, Nabi mengatakan, apa kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, ya, ya, bahwasanya, ya, kulla dari sahabat Ummu Habibah, istri Nabi, ya, ya, dia mengatakan, ya, kullu kalami ibnu Adam alaihi lalah. Setiap perkataan anak Adam itu alaihi, ya, lalahu, bukan baginya, atasnya bukan baginya, ya. Maksudnya apa? Setiap perkataan anak Adam, bisik-bisik anak Adam itu kata Nabi adalah alaihi, mengandung dosa, bukan berpahala. Perkataan anak Adam itu, ya. Kecuali kata Rasulullah SAW yang menyuruh yang ma'ruf, amra bil ma'rufi wa nahy 'anil munkar, mencegah yang mungkar atau dzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cuman, ya, apa namanya, dosa-dosa yang kita lakukan, ya, yang dia tidak, bukan, kalau dosa kecil itu kata Nabi dengan wudu, dengan jabat tangan, dengan langkah kaki, maka akan dihapuskan. Kalau bukan dosa-dosa dikatakan besar. Ya. Dosa kecil kata Nabi dengan langkah kaki dari rumah ke menuju masjid, ya, dengan zikir subhanallah alhamdulillah akan dihapuskan kata Rasulullah SAW. Ya, dengan kalimat la ilaha illallah dan seterusnya itu akan dihapuskan, ya. Jadi dosa-dosa dikatakan dosa besar, ya. Maka Nabi pun apa namanya membaca surah dalam surah An-Nisa ayat 114. Kata Allah, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin, ya, au ma'rufin au islahi bainan nas. Itu yang tidak mengandung dikatakan dosa, ya. Maka kata sahabat, ya Rasulullah, wa man najat, bagaimana cara selamat agar selamat dari semua itu ya Rasulullah, ya. Qala Nabi kepada Uqbah bin Amir, amsik alaika lisanak, ya, wal yasaka baituk, ya, atau baitaka wabki ala dzikri ala amin dzikri khati'atik. Cara selamatnya adalah, ya, jaga lisan, kata Nabi, jaga lidah, kemudian banyak tinggal di rumah, usahakan sering tinggal di rumah, ya, dan tangisilah atau ingatlah kata Nabi kesalahan-kesalahanmu, wabki wadkur khati'atik, ya, atau min khati'atika, ya, tangisi kesalahanmu atau ingatlah kesalahanmu. Ini kata Nabi cara-cara kita selamat daripada perbuatan tadi, ya. Dan kemudian di antara kejujuran Rasulullah, ya, dari Jabir bin Samurah, ya, ia mengatakan Rasulullah bersabda, kana Nabi sallallahu idza shalla al-fajru al-fajra, ya, qa'ada fi musalla hatta tatwa syamsu, ya. Kata Jabir bin Samurah, Nabi sallallahu apabila beliau salat subuh, kebiasaan Nabi dan para sahabat, ya, apabila telah melakukan salat subuh, Nabi itu duduk di tempatnya sampai terbitnya matahari, ya. Kecuali yang mau kerja siang atau pagi gitu, ya. Kalau kita, ya, maka sunnah, ya, dikatakan disunnahkan, dikatakan setelah salat subuh kita duduk di masjid sampai dikatakan terbit matahari, ya. Kata beliau, idza shallal fajra qa'ada fi musalla hatta tatwa syamsu. Nabi apabila telah salat subuh, maka beliau duduk di tempat dia salat di masjid sampai dikatakan terbit matahari, ya. Bahkan juga Nabi mengatakan, alaikum bisolatil lail walau raka'atan wahidatan. Hendaknya kalian melakukan salat malam walaupun satu rakaat. Ini wasiat Nabi kepada umatnya. Alaikum bisolatil lail walau raka'atan wahidatan. Hendaknya kalian, kata Nabi, melakukan salat malam walaupun satu rakaat. Ya, satu rakaat boleh witir. Ya, satu rakaat. Ya. Kalau memang tidak bisa dikatakan 3 atau 5, 7 atau 9 atau dikatakan 11, ya, maka kata cukup dalam satu rakaat. Alaikum bisolatil lail walau raka'atan wahidatan. Hendaknya kalian salat malam walaupun satu rakaat. Ya. Atau bahkan, ya, karena sebagian ulama menguatkan kuatnya perintah salat malam itu.
Ya, bahkan Nabi mengatakan afdhalus sholati ba'da fardhu qiyamul lail. Salatul lail. Seutama-utama salat ya setelah salat wajib adalah salat qiyamul lail. Ya. Adapun perintah salat sunnah ya. Perintah salat sunnah yang paling kuat perintahnya adalah salat sunnah kusuf. Ya, beda ya. Ya. Kalau salat sunnah yang paling utama, salat sunnah yang paling utama adalah qiyamul lail. Kata Nabi apa? Afdhalus sholati ba'dal faridah qiyamul lail. Salatul lail kata Nabi. Seutama-utama salat setelah salat wajib salat malam. Afdal. Ya. Tetapi kata Nabi, kata para ulama ya, jelaskan bahwa perintah salat sunnah yang paling akid, paling kuat perintahnya adalah salat sunnah kusuf. Ya. Itu. Perintah salat sunnah yang paling kuat perintahnya bahkan sebagai mengatakan wajib para ulama. Ya, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada Nabi perkara-perkara yang surga, datang neraka ketika sholat kusuf ini. Ya. Sehingga apabila kalian melihatnya ya fasallu ya inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah. Kata Nabi ya la yang kasyifali maut ahwal hayati idza ra'aituhuma ya kata Nabi maka fasallu ya, wasabbihu wa hamidu ya. Tasaddaq kalau seterusnya kata Nabi ya. Apabila kata Nabi mengatakan sungguhnya matahari dan bulan ayat Allah Subhanahu wa taala. Nanti terjadi gerhana mata atau bulan bukan karena kematian atau kehidupan salat kata Rasulullah. Tetapi apabila kalian melihat maka salatlah. Maka salat kusuf itu sunnahnya apabila kita melihat dengan mata kepala kita sendiri. Kusufnya, gerhananya. Bukan dikatakan mendengar kabar. Ya. Kabar mentu nanti tanggal sekian hari ini gitu ya akan terjadi gerhana matahari. Maka tidak ada sunnah sampai kita melihat matahari atau bahwa itu dengan gerhana. Idza ra'aituhuma ya. Idza ra'aitum kata fasallu apabila melihat gerhana maka salatlah. Artinya kalau baru mendengar kabar maka tidak ada sunnah salat. Ya, kenapa? Karena bisa terjadi gerhana di Sumatera, di Jawa belum tahu gerhana. Ya, gerhana di Jawa betul di Sulawesi gerhana. Maka idza ra'aituha atau ra'aitumuhu apabila kalian melihat kepada gerhana maka salat. Kalau tidak maka tidak sunnah salat. Ya. Sekarang banyak media ya. Jadi media menyebarkan mengabarkan harus sekian tanggal terjadi gerhana matahari. Ya total gitu ya. Ya, kita tunggu dulu. Kalau lihat ya gerhana maka sholat, tidak maka tidak ada sunnah sholat ya. Ya. Kemudian ya dari Aisyah ummul mukminin dari Ummu Salamah ya, yang mana keduanya merupakan istri-istri Nabi ya. Ketika beliau ditanya keduanya, ya ayul amal kana habbu ila sallam, ya qala madama wa inqal. Ya. Jadi kata Abi Saleh, dia bertanya kepada Aisyah dan Ummu Salamah, ya, amalan apakah yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW? Maka keduanya menjawab, ya, madama wa inqal, amalan yang kontinu walaupun sedikit. Ini kata Nabi. Kata Ummu Salamah ya, itu amal Nabi cintai. Madama wa in qalla, amal yang kontinu terus menerus walaupun dikatakan sedikit. Kita malam salat terokat itu malam gitu ya, karena dikatakan berat. Maka Nabi Allah cintai daripada dikatakan tidak sama sekali ya. Atau dikatakan semalam 11 rakaat kemudian tinggal begitu, maka yang kuat lebih Nabi cintai ya. Ketika Nabi mendengar kabar dari Aisyah ummul mukminin, ada seorang wanita datang pada Aisyah dan dia menceritakan pada Aisyah mengenai salatnya. Luar biasa salatnya. Apa kata Nabi kepada Aisyah? "Mah, alaikum bima tutiquna fa wallahi la yamalullahu azza wa jalla hatta tamallu."
Inna ahabbad din ilaihi madama alaihi sahibuhu. Ya, ketika Nabi mendengar cerita Aisyah, ada seorang sahabiah dikatakan salatnya luar biasa kalau malam hari, ibadahnya luar biasa, kata Nabi, ya, alaikum bima tutiquna, hendaknya kalian melakukan ibadah sesuai dengan kemampuan. Jangan takaluf. Apa takaluf? Membebani diri. Takaluf namanya, takaluf, ya. Membebani dikatakan diri sendiri, nggak boleh takaluf itu, ya. Apa kata Nabi? Demi Allah, kata Nabi, ya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan bosan, tidak bosan menerima ibadah kalian sampai kalian yang bosan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah dari semenjak diciptakan manusia, ya, menerima ibadah hambanya, nggak pernah bosan. Maka Nabi mengatakan, wallahi la yamalu Allah haja wa jalla hatta tamallu. Demi Allah, kata Nabi, Allah tidak akan bosan menerima ibadah kalian sampai kalian yang bosan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sumaqala Nabi, ya, inna habbad din ilaihi, ya, madama alaihi sahibu, seutama-utama din, agama atau ibadah. Ya, karena agama adalah ibadah. Ya, ibadah adalah agama. Ya. Al-ibadatu huwad din. Al-ibadatu hiyad din. Wad dinu huwal ibadah. Ya, itulah agama. Agama adalah ibadah. Ibadah adalah agama. Kata Nabi, wa inna ahabbad din. Dan sesungguhnya kata Nabi, ahabbad din, agama yang paling Allah cintai, ibadah yang paling Allah cintai adalah madama alaihi, yang kontinu. Ya, walaupun dikatakan sedikit. Ya. Maka Nabi juga ketika ditanya sahabat, ya, tentang ibadah yang paling Allah cintai, kata Nabi, ya, madama sahibain qalla, ya, yang kontinu walaupun dikatakan sedikit, ya. Kemudian, ya, dari Abi Darda juga menceritakan, ya, kata Nabi, tidaklah matahari terbit satu hari pun, ya, kecuali ada dua malaikat di sisinya yang menyeru keduanya, kata Nabi, yang didengar oleh penduduk bumi, ya, kecuali dikatakan sakalain, yaitu jin dan manusia, yang tidak bisa mendengar seruan malaikat ini. Jin dan manusia nggak bisa mendengar. Ya. Apa kata Nabi? Seruannya, ya ayuhan nas, halamu ila rabbikum, fa inna ma qalla wa kafa khairun mimma kasura wa alha. Kata Nabi, ya, malaikat mengatakan, hai manusia, bergegaslah menuju Rabb kalian, bersegeralah menuju Rabb kalian. Sedikit, kata, fa inna ma qalla, maka sesungguhnya sedikit mencukupi, kafa, cukup, lebih baik daripada banyak tetapi melalaikan. Ini suruh malaikat kepada manusia. Ya ayuhan nas, kata malaikat, ya, kepada manusia, bergegaslah menuju Allah Rabb kalian, ya. Halamu ila rabbikum fa inna ma qalla wa kafa khairun min ma kasura wa alha. Ya. Kata malaikat, bergegaslah menuju Rabb kalian, maka sesungguhnya sedikit cukup lebih baik daripada banyak tapi melalaikan. Sedikit cukup lebih baik daripada banyak tapi melalaikan. Ya. Sumaqala, ya, kata Nabi, la abatisam, tidaklah, kata Nabi, terbenam matahari satu hari itu ada dua malaikat yang sisinya yang menyuruh kedua-duanya, ya, dengan oleh seluruh makhluk bumi kecuali sakalain, jin dan manusia, ya. Apa doa? Allahumma anti mumfiqan halafan wa anti mumsikan talafan. Ya Allah, berilah pengganti, ya, orang yang rajin menginfakkan hartanya, dan berilah kehancuran orang-orang yang mumsik. Ati mumsikan talaf itu kehancuran. Ya. Orang yang menginfakkan didoakan malaikat supaya Allah ganti apa yang diinfakkan. Sementara orang yang mumsik, ya, Allah doakan, malaikat doakan untuk kehancuran. Allahumma ati mumsikan talafa, ya. Kemudian, ya, dari Naim bin Hamad, ya, dari Salam, ya, Allah azza wa jalla qala, ya, salli li ibnu Adam arba' raka'atin fi awalin nahari akfika akhirahu. Ya, Allah berfirman hadis qudsi, ya,
Kata Nabi mengatakan berfirman, ya anak Adam, hai anak Adam, sholli li, salatlah untukku. Hai anak Adam, 4 rakaat, ya, 4 rakaat pada awal nahar. Ya, aku akan mencukupimu dikatakan pada akhir sampai akhirnya. Ila akhirahu, sampai akhir dikatakan tersebut. Maka sunnah dikatakan salat di awal nahar itu 4 rakaat. Khilaf para ulama, ya, yang dimaksud hai anak Adam kata Allah, salatlah untukku 4 rakaat pada awal nahar. Aku akan menjagamu sampai dikatakan akhir nahar. Khilaf para ulama mengenai 4 salat ini. Ada yang menafsirkan dikatakan 4 itu adalah 2 rakaat qabla subuh, 2 rakaat salat subuh. 4 kan? Awal nahar. Awal siang hari itu. Ya. Syalbani mendaftarkan diri yang lainnya juga berpendapat dikatakan bukan salat tapi salat duha. Ya, salat duha. Ya. Karena awal nahar itu awal siang itu dimulainya apa awal siang? Setelah terbitnya matahari. Ya. Bukan setelah terbitnya fajar. Fajar itu dikatakan siang atau pagi. Pagi kan kalau terbitnya fajar. Ya. Maka Syalbani beliau dikatakan lebih memilih dikatakan yang dimaksud awan adalah setelah terbitnya matahari. Bukan setelah terbitnya fajar. Ya. Seperti itu. Berarti salat duha. Maka sunnah duha setiap hari kita 4 rakaat. Ya Ibnu Adam sholli li kata Allah. Salatlah untukku hai anak Adam 4 rakaat pada awal nahar. Aku akan mencukupi dikatakan sampai akhir nahar. Ya, sampai dikatakan sore hari ya. Maka ini sunnah kita salat duha ya pada awal nahar 4 rakaat. Ya. Atau 2 itu larangan. Ya karena memang kalau 2 kata Nabi kalau kita di masjid yang disebut dengan salat syuruk. Ya. Karena itu awal salat duha ya. Maka waktunya tidak boleh kita lakukan ketika terbit, nggak boleh. Ya. Mungkin terbit matahari jam 6 lewat 7 atau 6. Lewat 6 ya. Maka tambah 15 menit dari itu. Itu waktu duha. Ya. Bukan pas dikatakan bunyi alarm, itu pas haramnya, pas terbitnya itu. Maka nggak boleh sholat, haram hukumnya. Ya. Tapi ketika bunyi alarm ya jam kita itu maka tambah 15 menit. Itulah dikatakan waktu syuruk, salat syuruk. Ya. Bukan ketika pas bunyi maka haram, pas terbit itu. Ya. Atau juga dia mengatakan ya 1,5 jam dari adzan subuh. Adzan subuh sekarang jam berapa? Jam 45, jam 5 kurang 1/4 ya. Ya. Tambah dikatakan 1,5 jam. Berarti jam 6 lewat 1/4. Ya. Kalau tadi kan 1/4 jam, 1/4 menit, ya. Maka ya itu minimal ya. Maka aksannya kita mungkin 1/4 jam setelah dikatakan terbit matahari, ya. 10 sampai 1/4 jam. Ya. Nggak boleh sudah bawah dibatalkan 10 menit kurang, maka tidak karena masih dikatakan belum terlihatan ya. Kemudian ya dari ya Abi Hurairah juga pernah mengatakan bahwasanya innal malaikata kata Nabi tusalli ala abdi madama fi musallah ma lam yahdus taqulu Allahumma fillahu Allahumma arhamhu. Ya. Kata Nabi sallam ya, sungguhnya para malaikat itu berselawat atas seorang hamba ya selama ia berada di tempat sholatnya di masjid ya selagi dia belum batal dari wudunya. Apa doanya? Oh ya Allah ampunilah dia, rahmatilah dia. Ini keutamaan orang-orang yang sholat di masjid bagi laki-laki ya. Orang yang di rumah nggak mendapatkan doa ini ya. Tidak mendapatkan pahala langkah. Tidak mendapatkan dan angkat derajat orang yang sholat di rumah, maka sangat rugi bagi laki-laki sholat di rumah, sangat rugi. Ya. Jadi berlipat-lipat kerugiannya. Ya. Tidak mendapatkan pahala 27 kali lipat,
tidak mendapatkan langkah, tidak mendapatkan apa namanya doanya malaikat. Ini orang yang sholat di rumah. Maka itulah apa namanya, kata para ulama, bagi laki itu harus di masjid, bukan di rumah ya. Makanya mengatakan innal malaikata tusalli ala abdi madama fi musalla malam yahdus taqulu Allahumma fillah Allah marham. Ya, katanya sebenarnya para malaikat berselawat, ya, mengucapkan salawat kepada seorang hamba yang ada di masjid setelah sholat. Insyaallah mudah-mudahan kita mendapatkan doa ini ya. Selagi dia tidak batal. Ya. Apa kata Rasulullah? Malaikat pun berdoa kepada Allah, Allahumma fillah, ya Allah ampunilah dia dan rahmatilah dia. Itu para malaikat ya. Setiap orang-orang yang berada di masjid ya, sampai dia kembali sampai dikatakan batal ya. Imam Syafi'i ya, beliau mengatakan ketika menafsirkan hadis ya, la salata li jalal masjid illa fil masjid. Ya. Tidak ada salat bagi yang bertetangga masjid kecuali di masjid. Imam Syafi'i barang siapa yang salat di masjid, di rumah ya, tanpa adanya udzur maka salatnya sah, namun dia berdosa. Kata Imam Syafi'i, dosa bagi dia. Ya, kata Nabi, man sami'a nidaa fala salata illa fil masjid, kata Nabi. Barang siapa yang mendengar adzan, maka tidak ada salat bagi dia kecuali di masjid. Ya. Jika dia salat dulu kata Nabi, maka sah salatnya. Ya, tapi dia dikatakan berdosa karena tidak memenuhi perintah Rasulullah. Ya. Iman sami'a nidaa, kata Nabi, fala salata illa fil masjid. Ya, berarti kata Nabi, la salata li jalal masjid illa fil masjid. Barang siapa yang mendengar adzan, maka tidak ada salat bagi dia kecuali di masjid. Riwayat kata Rasulullah, barang siapa yang apa namanya tidak ada salat bagi yang bertetangga masjid kecuali di masjid. Ala ditanya Ali bin Abi Thalib, ya. Ya Amirul Mukminin, siapa yang dimaksud dengan tetangga masjid? Qala Ali mengatakan man sami'a nidaa. Orang yang mendengar adzan itulah tetangga masjid walaupun rumahnya jauh dari masjid. Tidak hanya sebelahan, enggak. Ya. Kita Ali bin Abi Thalib, orang yang mendengar panggilan adzan. Maka kata beliau, itulah disebut dengan tetangga masjid, tidak harus bertetangga sebelah dengan masjid rumahnya. Ya. Maka berdosa kata Imam Syafi'i ya. Bahkan kata Imam Syafi'i itu berpendapat ya, jamaah itu merupakan syartun li sihhatis shalat, syarat kata beliau. Ya. Apa namanya li sihhatis shalat, itu berjamaah kata Imam Syafi'i ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Nabi tidak pernah menjelaskan tentang keutamaan, tapi kata seperintah. Ya. Karena Nabi itu apa namanya Allah perlihatkan kepada Nabi berbagai macam hal yang gaib. Ya. Melihat surga, melihat neraka. Ya. Ketika kata Rasulullah, aku melihat kebanyakan penghuni neraka adalah wanita. Ketika sholat gerhana. Ya. Aku melihat kata Nabi laki-laki mandi dalam surga, ya. Karena sebab menyingkirkan penghalang dari jalan kaum muslimin ketika sholat gerhana. Ya, seperti itu. Jadi banyak perkara-perkara yang Allah lakukan ketika sholat gerhana. Maka Tasyimin mengatakan ya, para ulama berpendapat ya, sholat sunnah yang paling kuat perintahnya adalah sholat sunnah gerhana. Ya. Adapun keutamanya Nabi tidak pernah menjelaskan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah. Ya cukup ya, semoga bermanfaat ya, kita ini subhanallah sudah. Nah.